Halo Sobat Culik, masih dengan saya Mas Yap, host dari channel Culik. Hari ini kita akan menculik seorang tokoh yang luar biasa banget. Dan dia dijamin pasti tahu banyak banget soal digitalisasi di Wonogiri. Siapa orangnya? Yuk kita cek yuk nanti yuk. Jangan kemana-mana ya. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Culik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik, hari ini kita akan menculik seorang yang luar biasa banget. Dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Culik, kita akan ngobrol dengan beliau. Siapakah beliaunya? Ya ini. Silahkan Bapak bisa perkenalkan diri Pak. Namanya siapa dan jabatannya apa? Monggo silahkan Bapak. Saya Heru Nurriswantoro, SOSMM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Wih, keren sekali Kominfo. Sudah berapa lama Pak izin kalau 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? Ya. Oke. Ya. Kalau boleh saya tahu gimana gambaran umum perkembangan digitalisasi di Wonogiri Pak di beberapa tahun ini selama di Bapak ini gimana Pak Wonogiri? Kita sudah mempunyai roadmap, master plan, baik master plan Smart City maupun SPBE sebagai dasar untuk pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. Oke. Nah, roadmap ini harus kita pahami bahwa semuanya berdasarkan aturan main yang berlaku. Semuanya dari pusat, kemudian kita ngikuti. Oh begitu. Ya. Jadi sudah ada dari pusat, kemudian kita kembangkan di daerah begitu Pak ya. Iya. Oke. Kalau untuk tantangan terbesar Pak, kalau kita tahu Wonogiri sendiri kan kotanya sangat besar sekali, jangkauannya kan besar sekali. Iya. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Wonogiri dalam hal digitalisasi, terutama di UMKM apa Pak? Iya. Pertama kali infrastruktur ya, karena digitalisasi itu mau tidak mau infrastruktur itu harus tersedia. Oh begitu. Yang baik jaringan, internet, kemudian hosting, kemudian pengembangan aplikasi itu nomor sekian. Infrastruktur. Karena jangkauan infrastruktur kita itu masih terbatas. Dengan pembangunan saat ini baru mungkin sekitar 85%. Seluruh desa terhubung, tetapi tingkat dusun masih memprihatinkan. Oh gitu, jadi untuk tingkat desanya sudah aman gitu ya, tapi kalau untuk dusunnya masih belum ya Pak ya? Tetapi kualitas tidak merata. Oh begitu ya. Itu jadi salah satu tantangan untuk UMKM sih di situ ya Pak ya. Kalau untuk dari program Kominfo sendiri, kalau untuk UMKM biar ke arah digitalisasi, ada program-program khusus Pak? Kami menggandeng literasi digital. Pertama kali yang dilakukan adalah literasi digital, kemudian kita menggandeng Perindak sama PTSP untuk perizinan, terutama di PTSP UMKM. Kemudian kita bekerjasama dengan BPSDM TIK Jogja ini untuk digital entrepreneurship programnya. Kemudian kita juga mengembangkan digitalisasi marketing, tetapi anggaran terbatas. Kemudian kita mendorong upaya-upaya untuk digitalisasi di pemerintahan, terutama memberi contoh dulu website di kelurahan, desa itu terkelola dengan baik. Nah, kemudian marketplace yang diadakan di desa. Ini di contohnya di Desa Sendang itu marketplace, semua dagangan itu bisa masuk. Oh gitu. Nah ini yang mendorong UMKM juga, ternyata mudah ya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan digital marketing yang ada di staf KUB, itu dinas sosial. Itu juga
menyentuh digital marketing untuk pengembangan produk. Kemudian sisi marketingnya disentuh itu dengan produk yang difotografi cukup menawan. Nah itu yang pelajaran yang harus. Nah staf kita yang Mbak Esa itu terutama melahirkan itu jadi terhenti itu ya. Oh begitu. Jadi sudah ada penanganan, Kominfo sudah mulai ngajarin ya Iya. dari UMKM itu untuk marketplace-nya sendiri. Iya. Pak izin Pak, itu menggunakan marketplace yang sudah ada atau membuat sendiri Pak? Ada pengembangan yang di desa. Iya. Ini kita tingkat desa, desa Sendang itu marketplace sendiri. Oh buat sendiri? Iya, membuat sendiri. Kemudian marketplace yang ada di kabupaten itu gratis ongkir misalnya. Itu juga sudah ada mengembangkan. berarti ya, Pak? Iya. Kalau untuk produknya sendiri berarti produknya misalnya kayak dari desa, berarti produknya di desa home industry Iya. kita itu sendiri. Sempol, kemudian tilok, itu produk lokal yang dipasarkan di marketplace. Kemudian diantar pakai ojek. Nah itu gitu. yang kerjasama bagus Oh, ojek siap. kemudian. Oke, kalau yang di kabupaten sendiri berarti juga sama ya? Ada Iya, sendiri ya? gratis ongkir sama klik, ayo klik ya. Itu kerjasama dengan provinsi. Oh begitu. Ya. Oke. Namanya kalau boleh tahu nih pasti Sobat Culik juga pasti akan penasaran juga. Terutama teman-teman dari Wonogiri kalau mau beli misalnya dari marketplace itu caranya gimana berarti Pak itu Pak? Itu baru baru pengembangan di pemerintahan. Oh begitu. Jadi yang karena- melayani iya. itu di tingkat pemerintahan Iya, gitu Pak, pemerintahan. Pak, ya? Siap. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk perkembangan tadi kan kita tidak lepas ya kalau kita ngomong digitalisasi tidak Iya. lepas dengan yang namanya internet. Iya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa internet itu menjadi sentral ketika Iya. infrastrukturnya tidak ada. Iya. Nah, terus solusinya Pak untuk infrastruktur sendiri biasanya langkah-langkah dari Iya. Kominfo seperti apa Pak? Kita mengembangkan yang namanya local boy, Apa itu, boy Pak? lokal, Boy lokal. local boy ya. Oke. ISP yang berada di Wonogiri, Oh begitu. mengembangkan bahkan Yamnet, kemudian Namura, kemudian media Mafianet itu kita kembangkan, kita dorong untuk mengembangkan infrastruktur. Kita bebaskan. Paham. Selama tidak bergesekan ya, Iya. bergesekan. Nah, karena pasar itu luas. Kemudian infrastruktur itu mahal. Betul. Kami tidak bisa membangun Betul. FO sebagainya, kemudian pusat data center, kemudian hosting. Nah, kita serahkan pada pihak-pihak itu. Pihak eksternal berarti ya. Iya, Oke. lokal boy. Kemudian kita mengembangkan yang namanya telekomunikasi. Menara telekomunikasi kita bangun, kita izinkan sesuai dengan kebutuhan itu sampai di pelosok. Oh, di desa-desa Nah, itu iya. ya, Pak ya. Nah, tetapi masalahnya kita juga menghadapi game judi online. Nah, itu yang kita berdiri di pihak yang mana ini? Oke, betul. Nah, judi online apapun bisa dilakukan. Itu menutup website, tetapi perilaku yang Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau salah satu dampak negatif iya, gitu ya, Pak ya. itu bermula dari game online, tapi keterusan jadi judi online. Oh, Nah, begitu. itu yang kita perlu literasi digital yang Siap. di macam literasi finansial, literasi pendidikan itu komplit. Oke. Kamu harus disentuh semuanya. Iya, Tetapi betul sekali. setahu kita hanya 32. Kemudian kita menyerahkan pada komunitas digital. Iya. Kemudian yang mau yang mau kerjasama, yang mau termasuk kita menggandeng Mavindo untuk literasi digital yang berada di desa, ya komunitas-komunitas itu yang masuk dan mau kerjasama. Oke, kalau untuk edukasi sendiri, kalau kita lihat kan di Wonogiri UMKM-nya juga besar ya Pak ya, Iya. punya juga. Nah untuk edukasi sendiri, apakah dilakukan misalnya kayak sosialisasi, seminar terkait Oke. dengan digital marketing Oke. itu juga ada Pak? Dilakukan dengan pihak ketiga, misalnya
Contohnya ada Regar Sport, TSA Regar Sport. Kemudian kita punya Perindak, pas Dinas Pasar sama UMKM. Ini yang core-nya itu di situ. Nah, kita mendorong di belakang supaya ini kalau kita serahkan Kominfo ansih tidak berat ya Pak? Berat. Oke, baik. Untuk rencana jangka panjang Pak, untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri sendiri untuk memperluas jaringan internet seperti apa Pak? Ya, kita mendorong lokal boy itu karena mereka butuh pasar. Itu ternyata di Wonogiri cukup luas. Oh begitu. Kita mendorong pendirian menara telco itu juga kita upayakan. Nah, tetapi kita pindah ke digital marketing itu perlu infrastruktur FO ternyata karena pakai data itu sangat mahal. Iya betul. Nah, kita langganan misalnya WiFi itu cukup 150. Kemudian tersedia di pasar cukup menghubungi pihak-pihak reseller. Di pengembangan reseller itu dengan model yang penjualan tersendiri, itu ISP tersendiri itu sebagai Nah, reseller ini untung dan diuntungkan dengan pembagian hasil. Tetapi ISP ini juga untung karena pembangunan jaringan itu mahal. Betul. Nah, kita di core-nya itu yang bangun ISP, kemudian yang di kampung-kampung itu yang mengembangkan reseller. Oh begitu. Jadi ada saling mutual benefit ya. Kalau untuk di pemerintahan sendiri, kalau untuk digitalisasi sendiri kayak di pemerintahan itu kan ada apakah ada yang basisnya digital, aplikasi basisnya digital, absensi basis digital itu ada? Ada. Kita bagi untuk administrasi pemerintahan dan administrasi untuk publik. Nah, untuk pemerintahan ini seperti Hadirku, Sitampan untuk menghitung kinerja pribadi, kemudian kepatuhan, disiplinan, kemudian administrasi pemerintahan termasuk perizinan itu sudah OSS dan MPP kita MPP fisik, kemudian kita mengembangkan MPP digital. Oke, MPP fisik itu yang di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, kalau yang digital seperti apa itu Pak? Nantinya itu prototipenya OSS. Kemudian OSS kepanjangan dari single sign on. Oh, single sign on. Nah, itu yang nggak tahu ya. SSO ya. Ya buat sobat culik yang nggak tahu kepanjangannya itu ya, jadi sebutkan apa itu. Upayanya adalah bagaimana setiap penduduk itu punya akun terdaftar, kemudian bisa mengakses segala fasilitas, pelayanan, termasuk mungkin pendudukan, kemudian perizinan, kemudian mendaftarkan masa partai politik itu. Oh begitu. Itu rencana jangka panjangnya. Ya. Kemudian di administrasi publik itu termasuk e-pajak yang pakai QRIS, kemudian e-restribusi, pasar, kemudian nanti mungkin pengembangan sebentar lagi etiketing di WGM, tetapi karena kendala penyerahan ke BUMD kita pending. Nanti sudah siap sebenarnya. Kemudian yang lainnya persampahan, pengelolaan persampahan yang melalui bank sampah. Itu kita inisiasi karena kita potensi sampah itu menjadi uang, bisa diuangkan. Iya, betul. Nah, ini yang perlu effort ya. Nah, karena menggabungkan antara masyarakat dengan pemerintahan di satu sisi dengan kita, proses bisnisnya itu sulit. Oh begitu ya. Yang sulitnya itu ketika sudah ada aplikasi, apakah masyarakat mau menggunakannya itu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Kalau dari dari prosesnya itu banyak masukan. Kemudian kita setelah kita ini prototipenya, kemudian selalu kita evaluasi. Nah, ini yang evaluasi ini yang kadang yang datang
datang bergantian. Wah, ini tidak gitu, konsisten. Tidak konsisten. Nah, kemudian juga banyaklah yang pengembangan yang masih kita simpen. Oh begitu. Karena nanti kalau wah ini sudah dipublikasikan, wah ini menuntut ini saya gitu. yang Siap. ya. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, tadi kan saya sebenarnya kalau banyak sekali aplikasi yang sudah dikeluarkan Iya. ya. Tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri, kalau menurut Bapak sendiri, kulturnya dari masyarakat Wonogiri itu sudah ke arah digital atau belum sih Pak sebetulnya? Masih memprihatinkan saya. Masih memprihatinkan ya? Karena website itu tidak terkelola dengan baik. Oh begitu. Sering tidak update, sering 3 bulan blank. Oh. Itu yang sering sering menjadikan wah ini evaluasi dari pihak luar itu kok reviewnya masih 3 bulan yang lalu itu. Oh begitu. Nah, masih yang rendah ya berarti iya, masih belum. Jadi bisa disampaikan bahwa masyarakat Wonogiri sendiri masih belum begitu melek terkait dengan digitasi ini iya, ya Pak ya. iya. Oke, Tapi ada yang bagus juga. Ada yang bagus juga. Tetapi Kalau- rata-rata. Rata-rata ya. Nah, tuh buat Sobat Culik, buat teman-teman semuanya harus melek terkait digitalisasi ya. Itu pesan dari Pak Heru tadi supaya teman-teman juga berkembangnya lebih pesat begitu. Kalau untuk daerah, Pak, kita kan bahas daerah yang memang sudah digitalisasinya yang sudah kuat itu daerah mana aja sih, Pak? Kota. Kota Wonogiri. Kemudian yang Batu itu juga ya sedikit belum ada yang dibanggakan baru kota ya. Oh, baru di Kota kota karena aja ya? karena infrastrukturnya Sudah. lengkap. Oh, ya. betul. Karena masih Tetapi tadi infrastruktur ya. Berbicara dengan digitalisasi itu prosesnya menyenangi dulu. Oh, menyenangkan dulu. Kan ketika youtuber bermunculan Siap, betul, Pak. itu Konten kreator juga harus konten begitu. kreator itu yang mengisi kontennya website itu sebagai wadah, tetapi ini nggak nyambung antara website dengan youtuber. Oh, begitu. Yang youtuber kontennya juga cuma di youtuber, tiktoker, kemudian nggak bisa pindah ke apa yang salah gitu. Paham. Jadi mereka iya. mungkin sudah asik dengan Iya, aplikasi YouTube-nya sendiri, ya channel-nya konten sendiri, kreatornya sebagai fungsi. iya. Kalau kolaborasi dengan swasta tadi dengan mana saja, Pak? Swasta itu CS-nya dengan Desnet untuk infrastruktur, Oke. kemudian aplikasi ya dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Kemudian kita kerjasama dengan Subosko Wonosraten untuk pengembangan baik aplikasi maupun untuk marketplace untuk Subosko Wonosraten. Ini baru di baru prototype. Oh, prototype. Karena kontennya itu memang wah saya nggak bisa. Nah, ini bisa. Itu baru sudah prototype, kemudian kita bicarakan. Oh, Marketplace itu masing-masing kabupaten menampilkan, kemudian produk, kemudian itu rencananya itu baru berita. baru berita. Tetapi ke depan memang pengembangan marketplace iya. Oke. Jadi masing-masing kabupaten itu punya marketplace sendiri, jadi bisa Iya. dijual di situ sendiri produknya, juga bisa dibeli Iya. oleh masyarakat lokal. Karena juga, gitu Subosko Wonosraten itu bisa diakses dari mana saja. Oh, gitu. Dari pindah kabupaten cukup klik kabupaten. Oh, setelah dipindah transisi terus nanti dia langsung tampilnya di Iya, kabupaten itu. Begitu. kabupaten itu. Mau mencari barang di itu bisa. Untuk kategorinya sendiri, Pak. Misalnya kan kalau di Wonogiri kan UMKM itu kan banyak ya. Ada Iya. UMKM yang ke arah makanan, ada Iya, yang iya. ke arah misalnya ke arah wayang, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Itu untuk mensiasati biar mereka bisa masuk ke aplikasi itu gimana, Pak, caranya, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Persyaratannya mudah. Kita mudahkan Pendaftarannya iya, gitu ya? pendaftaran. Tetapi mungkin nanti dikembangkan konten yang tidak terlalu rumit. Oh, Ya, sederhana nanti untuk kuliner memang penting, iya. tetapi kuliner yang apa? Nah, itu Betul. ya berbasis makanan, berbasis sayuran itu juga
juga penting dikategorisasikan. Karena kita vegetarian misalnya, ya langkah ke depan nanti kesepakatan antar suku-suku. Oh, begitu. Oke. Karena nanti tidak bisa berdiri sendiri. Betul, ya. betul. Harus kemudian berkesinambungan dan ya, kolaborasi gitu ya Pak ya. Nah, sementara itu yang di desa itu belum kategorisasi. Karena wah udah masuk aja alhamdulillah. Betul. Ya karena kita betul sekali sih, karena biasanya ketika sudah disiapkan misalnya teknologi, kemudian aplikasi jaringan internet, kalau masyarakatnya sendiri kurang sadar atau tidak mau menggunakan, atau bahkan kayak bilang tadi digunakan tapi malah untuk judi online, nge-game dan sebagainya, itu malah kurang begitu bermanfaat gitu ya Pak ya. Oke, kalau untuk harapan Pak, harapan untuk digitalisasi untuk di Wonogiri sendiri ke depan, itu kalau harapan dari Kominfo sendiri dalam partisipasi dengan masyarakat seperti apa Pak? Ya, mungkin pengembangan selanjutnya itu mengarah pada kebutuhan publik. Kebutuhan publik ya. Sementara ini pada pemerintahan, kita nanti mungkin sebagai pembuatan web gratis mungkin sangat dianjurkan karena kendalanya itu pembuatan web. Rata-rata pembuatan web karena terus terang mahal. Oh begitu. Terus mahal. Tapi kalau kita gratiskan, mungkin kita juga membludak. Oh permintaannya. Iya. Tetapi ini yang baru dikaji, teman-teman sanggup. Kita programmer baru 5 di Kominfo. Oh, nah ini butuh effort yang sangat kuat. Padahal yang misalnya di berbasis web yang ini pengembangan 1 orang. Oh begitu. Tapi nanti ada kemungkinan di general web aja. Kalau customize mungkin pusing melayani. Oke. Tetapi kami akan menguji teman-teman itu serius atau enggak. Oh begitu. Kalau serius kita buatkan. Tapi kalau enggak serius, karena ujiannya banyak. Nanti ujiannya banyak. Karena bosen mengelola web itu bosen. Iya, adminnya dia. Iya, admin itu bisa disambi. Tetapi itu harus utama. Mengelola web itu utama. Iya, betul. Karena kalau misalnya kan biasanya orang lihat kan kalau webnya tuh sering update, berarti iya, ini ada yang megang kan. Kalau nggak sering update kayak Bapak cerita tadi 3 bulan gitu, berarti ya orang akan cenderungnya juga mau beli juga, takut juga gitu ya. Nah, pertama itu admin review itu penting karena bintang itu 5 drama 1,5 itu mempengaruhi. Wah, produk ini meragukan. Nah, itu harus dapat bintang 5. Semuanya upload itu harus bintang 5. Itu yang penting. Nah, kesiapan SDM, kesiapan menata, ada komentar yang tidak bagus, tetap tersenyum. Tetap itu tidak provokasi gitu. Betul. Karena emosional itu menggemparkan. Iya, betul. Karena sekarang kan bukan hanya mulutmu harimau, tapi dari masalah juga. Oke. Kalau ada tokoh lokal atau individu Kota Wonogiri yang berhasil membawa perubahan melalui pemanfaatan teknologi, menurut Bapak siapa Pak? Ya, saya memandang Regar Sport itu sebagai prototipe mulai dari awal kemudian berkembang luar biasa. Oh gitu. Yang Om Jum itu digitalisasi baik secara above sama below. Above itu TikTok itu muncul, kemudian below itu surplusnya itu dilengkapi. Digitalisasi itu penting surplus. Iya betul. Itu pengembangan sistem itu luar biasa. Itu yang kemudian yang di Desa Sendang itu tariknya luar biasa. Dia mau bekerja, dia mau bertahan, tetapi anggarannya juga ada. Oh begitu. Disediakan cuma kecil, tetapi ini inisiatif pengembangan. Itu yang Sendang yang di daerah ya Pak ya. Mungkin suatu saat saya bisa ke sana buat. Nggak apa-apa Mas Agung.
Mas Agung sama Pak Polonya juga YouTuber, Oh begitu. tapi Pak tulang punggungnya ini. Oh begitu. Iya. Siap. Ya, pengembangan. Oke. Termasuk desa digital di Sendang itu. Oh. Iya. Jadi Evaluasinya ya sempurna. digitalisasi begitu. Iya, desa digital yang masuk ke provinsi. Kemudian dia juga desa cerdas yang masuk ke programnya Kemendes. Oh, Nah, itu Kementerian juga Desa ya. lengkap. Karena dia juga prestasinya juga bagus. KIP, keterbukaan informasi publik tingkat nasional, kemudian dapat reward 300 juta. Itu lumayan. Oke. Ya buat Sobat Culik, besok kita jalan-jalan ke desa Sendang ya. Kita culik nanti yang jadi pelopor yang di sana siapa begitu. Iya. Untuk terakhir Bapak, mungkin ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan buat Sobat Culik yang ada di Wonogiri juga Solo Raya khususnya, silahkan Bapak. Ya, teman-teman Sobat Culik, yang saya pesankan sekali lagi, kita perangi judi online. Nah, termasuk judi yang sekiranya masuk di game online, karena itu merusak, sekali lagi merusak untuk generasi muda, generasi tua. Kemudian kita tidak bisa take down, men-take down kita websitenya, take down, karena ini muncul terus. Kita satu muncul lagi, iya, muncul lagi ya. ribuan. Kemudian kita juga perilaku kita itu juga jangan permisif terhadap judi online. Itu yang saya pesankan. Kemudian di digitalisasi pemerintahan, monggo kita kembangkan, kita bekerja sama, kita kembangkan untuk menuju ke Wonogiri ke depan yang jauh lebih baik. Amin. Oke. Terima kasih Pak Heru sudah mau datang di channel Culik. Ya. Begitu Sobat Culik semuanya, terus tonton dan jangan lupa like, subscribe, kemudian komentar juga ya di channel Culik kesayangan Anda. Oke, begitu. Dadah, bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar.